Tidak dijadikan sholat sebagai pembinaan kesadaran dirinya terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Dia sekedar menggugurkan kewajiban. Selesai sholat, dia sudah selesai, tidak ada keterkaitan dan keterikatan setelah sholat dalam sikap kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Ikhwan wa akhwatu fid din rahimakumullah. Senantiasa kita melafadzkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan izin Allah dan karunia Allah, pagi ini dapat kita lakukan rukuk dan sujud melaksanakan perintah Allah. Teriring salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya yang sangat patut kita teladani. Kaji kita pagi ini tentang makna spiritual salat. Setelah kita berturut-turut mengkaji tentang hubungan antara salat dengan perilaku kehidupan manusia atau perilaku kehidupan pelaku salat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita awali dengan pengertian salat. Salat ini kalimat dasarnya dari shalla, yang artinya seruan atau doa. Ini pengertian salat menurut bahasa atau menurut lughah. Adapun menurut pemahaman secara syar'i, salat itu tidak lain adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Kalau kita ambil pemahaman salat itu dengan arti seruan atau doa, ini kita bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taubah pada ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah ya Muhammad zakat dari sebahagian hamba-hamba orang yang beriman, agar dengan zakat itu kamu dapat membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Ya Muhammad, doakanlah mereka. Doamu menjadikan kamu, menjadikan orang-orang yang beriman tenang. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui perbuatanmu. Jadi dari ayat ini ada kalimat wasalli alaihim. Doakanlah mereka. Itu kalimat dari shalla atau salat menurut pengertian secara lugawi. Kemudian secara syar'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim yata'abbadu biha bisyara'iti makhsusah. Pengertian salat menurut syar'i adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut ketentuan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nah, inilah pengertian salat menurut syar'i. Kita bisa ambil keterangan Quran surah Al-Baqarah di ayat yang ke-43. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan rukuklah kalian beserta dengan orang-orang yang rukuk. Nah, itulah pengertian salat. Sekarang makna spiritual salat. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata spiritus. Ini bahasa Yunani. Yang artinya roh atau jiwa atau sukma. Sehingga yang namanya spirit itu tidak lain adalah hubungannya dengan roh atau jiwa. Sementara ini ada penjelasan dari Al-Allamah Misra Ali Al-Qadhi yang dikutip oleh Dr. Muhammad Ruslan MA. Beliau mengatakan bahwa spiritualitas adalah tahapan perjalanan batin seseorang manusia untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan riyadhah dalam berbagai amalan pengekang diri sehingga perhatiannya tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Spiritual sebagai upaya yang mengacu kepada apa yang terkait dengan dunia ruh atau jiwa sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita berbicara spirit salat atau spiritual salat,
dapat dipastikan kita akan menemukan makna spiritual salat itu dalam setiap ucapan dan gerakan yang ada di dalam salat. Seseorang yang melakukan salat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan tercipta rasa aman, tenang, tentram, indah, sejuk, dan lapang di dada. Kita bisa lihat keterangan Al-Quran di dalam surah Ar-Ra'du, surah nomor yang ke-13, di ayat yang ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka itu tenang dengan zikir pada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir pada Allah hatimu menjadi tenang. Nah, Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi yang namanya salat itu tidak lain adalah merupakan zikir yang paling lengkap dan sempurna. Di dalam Quran surah Toha ayat 14 Allah mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali aku, kata Allah. Aqimis shalah fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Hendaklah kalian beribadah kepadaku. Bagaimana cara ibadah kepada Allah? Aqimis shalah, tegakkan salat, dirikan salat li dzikri, untuk zikir kepadaku. Nah, jadi dalam ayat ini dapat kita pahami bahwa salat itu merupakan zikir yang paling lengkap dan sempurna. Karena di dalam salat banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan perkataan-perkataan yang kita lakukan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salat itu adalah zikir, maka orang yang melakukan salat dia akan mendapatkan ketenangan batiniah. Nah, inilah Bapak dan Saudara. Selain itu, setiap gerakan salat mempunyai makna spiritual yang luar biasa. Mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Semuanya memiliki nilai spiritual yang tinggi. Takbiratul ihram, ini kita kaji dari bagian pertama di dalam salat. Merupakan takbir yang pertama di dalam salat. Di saat kita mengucapkan takbir yaitu Allahu Akbar, ini adalah merupakan satu pengawalan segala sesuatu. Seperti halnya hidup ini diawali dengan lahir. Sesuatu yang ada di dunia ini pasti diawali dengan adanya pertama atau awal. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dalam takbiratul ihram menjadi titik awal salat, menjadi simbol awal perjalanan hidup yang memiliki makna spiritual sebagai penyerahan secara totalitas kepada Allah yang Maha Besar tadi. Dengan kita ucapkan Allahu Akbar, maka kita mengaku eksistensinya Allah yang besar. Besar kekuasaannya, besar ilmunya, tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah
dan luasnya ilmunya Allah. Dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita pun sekaligus mengakui eksistensi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa diri kita di hadapan Allah itu kecil. Sehingga dengan kita ucapkan Allahu Akbar ini merupakan satu upaya bagaimana mendidik seseorang menjadi orang yang tahu diri. Tidak ada yang perlu disombongkan. Apa sih yang perlu disombongkan pada diri kita? Kaya, kekayaan kita jika dibanding kekayaan Allah bukan apa-apa. Pandai atau pinter, kepinteran manusia tidak bisa mengalahkan kepinterannya Allah. Punya jabatan tinggi di suatu negara, berkuasa di suatu negara, kekuasaan manusia dibanding kekuasaan Allah bukan apa-apa. Nah, inilah dari makna spiritual dari ucapan Allahu Akbar. Mengakui Allah yang besar ilmunya, besar kekuasaannya, sekaligus mengakui diri kita itu kecil di hadapan Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sehingga dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, kita dididik menjadi orang yang tahu diri. Apa sih yang disombongkan pada diri kita? Keberadaan manusia berasal dari air yang terpancar, kata Allah. Mimma indafik, dari air yang terpancar. Kalau kita lihat di dalam Quran, proses kejadian manusia di dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima di antaranya. Dari nutfah, alaqah, mudghah, izama, lahma, thumma khalqan akhar. Nutfah alaqah itu tidak lain adalah asalnya cairan yang dimiliki seorang wanita yang disebut dengan ovum. Kemudian cairan yang dimiliki oleh laki-laki yang posisi dia sebagai suami disebut sperma. Ovum dan sperma dipertemukan di rahim ibu. Diproses oleh ilmunya Allah. Dari nutfah menjadi alaqah. Dari alaqah menjadi mudghah, menjadi embrio. Dari mudghah menjadi izoma. Izoma itu tulang belulang yang lunak. Lalu tulang belulang yang lunak itu dibungkus dengan lahma, dengan daging. Tsumma khalqan akhar, kemudian jadilah bentuk yang terakhir. Nah, inilah 4 bulan sudah jadi sempurna dengan kekuasaan dan ilmunya Allah si jabang bayi itu. Allah perintahkan kepada malaikat, wa nafakha fihi ruh, tiupkan ruh pada si bayi. 4 bulan sudah hidup. Sudah ditentukan ajalnya, sudah ditentukan nasib baik dan buruknya. Nah, inilah Bapak dan saudara-saudara, sampai kepada 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, ada yang sudah keluar dari rahim ibu, ada yang sampai 9 bulan 10 hari, atau bahkan ada yang lebih dari itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam kondisi kamu tidak memiliki ilmu pada waktu lahir. An-Nahl 78. Nah, inilah Bapak dan saudara-saudara, informasi yang diungkapkan Allah di dalam Al-Quran, keberadaan manusia awalnya dari cairan. Sehingga kalau mengerti asal kejadian kita itu dari cairan, maka tidak ada yang perlu kita sombongkan pada diri kita. Kalau toh ada pada diri kita ilmu, itu adalah merupakan amanah dari Allah. Kalau toh ada pada kita harta, harta itu amanah dari Allah. Kalau toh ada pada diri kita itu jabatan, jabatan itu adalah amanah dari Allah. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mengucapkan Allahu Akbar di dalam salat,
di awal salat kita. Ini adalah simbol awal perjalanan hidup yang memiliki makna spiritual sebagai penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah. Yang kedua, berdiri. Ini adalah merupakan lambang siap berjalan menjalani kehidupan. Tegak memiliki arti bahwa kehidupan harus ditegakkan pada ruang waktu, iman, akhlak, dan amalan pribadi dan amalan sosial yang harus ditegakkan. Salat adalah merupakan tiang tegaknya dinullah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan as-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiang tegaknya din. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan din. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia berarti telah meruntuhkan din. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, disinilah yang namanya salat setelah kita takbiratul ihram, tangan kita letakkan di atas dada, ala sadri. Ini tidak lain adalah bahwa tangan memegang ulu hati. Ini simbol bahwa hati akan selalu dijaga kebersihannya dalam perjalanan kehidupannya. Ini merupakan simbol kewaspadaan yang wajib dimiliki oleh setiap manusia untuk melihat sesuatu secara sadar dan dengan pertimbangan yang matang dari untung atau ruginya. Nah, sehingga dengan demikian memanage kolbu, memanage hati ini merupakan hal yang sangat utama. Sehingga dengan demikian di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara di ayat yang ke-88-89 Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak. Ini adalah merupakan satu keterangan dari Allah bahwa tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta dan anak. Itu adalah merupakan hari kiamat atau hari akhirat. Di akhirat tidak kita butuhkan lagi harta. Di akhirat kita tidak butuhkan anak. Yang dibutuhkan adalah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, sehingga dengan demikian dari salat yang kita kerjakan, kita berharap hati kita bersih, tidak dikotori dengan akidah syirik, tidak dikotori dengan sifat-sifat serakah, sifat dengki, dan sifat-sifat buruk lainnya. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah perlu kita memahami apa yang kita ucapkan dan apa yang kita gerakkan di dalam salat. Yang ketiga, ruku'. Ruku' adalah sebuah ajaran kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Segala sesuatu tidak pernah kita miliki secara pribadi. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada pada kita itu titipan Allah. Termasuk umur kita, Allah nitip pada kita. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, semua yang dimiliki manusia hanyalah merupakan satu amanah. Dan ini adalah merupakan satu ujian. Itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
yang menjadi dasar acuan kehidupan kita, dan kita benar-benar mengembalikan urusan akhir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ucapan yang kita selalu ucapkan di antara bacaan tawajjuh kita, kalau kita membaca tawajjuhnya dengan wajjahtu, di situ ada kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb sekalian alam. Selain itu kalimat yang selalu kita ucap ulang di dalam salat, suratul Fatihah. Di mana suratul Fatihah ini bacaan rukun di dalam salat. Di situ ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami mohon pertolongan. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berarti ruku ini merupakan satu simbol. Selain penyerahan diri kita kepada Allah, kita mengakui bahwa kita berasal dari Allah, apapun yang ada pada kita itu pun dari Allah, dan kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian i'tidal. Pada gerakan i'tidal kita berdiri lagi untuk mengisi perjalanan hidup dengan penuh puja dan puji kepada Allah, serta penuh syukur setiap saat, sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Jadi bentuk syukur kepada Allah ini tidak lain adalah melalui salat. Saya ulangi ayat yang sering kita baca, fasalli li rabbika wanhar. Binalah dirimu dengan salat untuk Rabbmu, dan disertai dengan kesiapan untuk mau berkorban. Allah memberikan kepada kita nikmat yang besar. Makanya ayat itu diawali dengan inna a'tainakal kautsar. Ini memang ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan karunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Maka sikapilah ya Muhammad dengan nikmat yang Allah berikan itu. Fasalli li rabbika wanhar. Binalah dirimu dengan salat dan siap berkorban. Sekalipun ayat ini khitabnya ditujukan kepada Nabi, bukan merupakan khususiyah untuk Nabi saja. Karena Allah pun memberikan kepada kita nikmat yang besar, yang tidak pernah kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung karunia yang aku berikan pada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nah, oleh karena itu dengan karunia Allah yang kita terima, yang tidak pernah putus, mulai dari kita buka mata kita sampai kita pejamkan mata kita, karunia Allah tidak pernah henti-hentinya diberikan pada kita. Maka pantaslah di saat kita akan menghadap kepada Allah untuk tidur, kita membaca doa. Minimal bacaan doa itu bismika Allahumma amutu ahya. Kemudian di saat kita bangun dari tidur, kita pun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mengucapkan syukur kepada Allah. Kita ucapkan pujian kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita mati sementara. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah disimbolkan dengan i'tidal. Kalimat i'tidal itu pun berasal kata dari adalah. Adalah itu artinya adil. Orang yang melakukan salat, adanya i'tidal, berarti ini merupakan statement dari pelaku salat. Dia siap menegakkan keadilan.
Keadilan untuk dirinya, keadilan pada keluarganya, keadilan pada masyarakat lingkungan tempat tinggalnya, keadilan kalau dia mendapatkan jabatan, dia bertindak adil. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari statement salat yang disebut dengan i'tidal ini adalah merupakan satu hal yang tentu saja perlu kita cermati. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu hadis yang sahih, awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Yang pertama kali diangkat dari manusia itu adalah sifat amanah. Artinya sudah sulit mendapatkan orang yang bersifat amanah, bersifat jujur. Sulit mendapatkan orang yang punya jabatan bertindak adil. Kalau toh ada, ini bisa dihitung dengan jari. Wa akhiru ma yabqa min dinihim as-shalah. Dan yang terakhir tinggal dari din mereka adalah salat. Artinya ada dua pemahaman di sini. Yang pertama, orang yang melakukan salat, orang Islam tadi sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tidak dijadikan salat sebagai pembinaan kesadaran dirinya terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Dia sekedar menggugurkan kewajiban. Selesai salat, dia sudah selesai, tidak ada keterkaitan dan keterikatan setelah salat dalam sikap kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang kedua, banyak orang yang mengaku sholat, tapi sholat ini ditinggalkan. Maka itulah Rasulullah menegaskan dalam satu hadis yang lain, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismu wa la yabqa minal quran illa rasmu masajiduhum amiratun wa yaharbu minal huda. Akan datang satu masa pada umatku tidak tinggal Islam kecuali nama, tidak tinggal Quran kecuali tulisannya saja. Masjidnya ramai tapi jauh dari petunjuk Allah. Nah, inilah saudara. Jadi banyak orang yang ngaku Islam tetapi salat itu diabaikan. Wa rubba musallin la khalaqa lahu indallahi ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang menegakkan salat tetapi tidak memperoleh peruntungan sedikit pun dari salat yang dikerjakannya itu. Kenapa? Karena sekedar salat tidak dipahami bacaan dan gerakan salat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang lain bahwa ada di antara yang melakukan salat, dia itu nasibnya tetap menjadi wail, kata Allah. Nah, sehingga dengan demikian Rasulullah menegaskan dalam hadis yang lain, ya'ti 'alan nasi zamanun yusallun wa la yusallun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Akan datang kepada umat manusia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, suatu masa banyak orang yang merasa mendirikan salat padahal mereka tidak mendirikan salat dengan benar. Ini artinya dia salat dikerjakan tapi tidak memahami makna dari bacaan salat itu. Sehingga dia sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita perlu memahami tentang bacaan dan gerakan salat, yang akhirnya kalau kita pahami bacaan salat dan gerakan salat akan menjadikan sebagai satu pembinaan kesadaran diri kita terhadap ajaran Allah. Dari salat yang dipahami, maka akan menimbulkan ketenangan batiniah. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Setelah kita melakukan i'tidal, kemudian kita sujud. Sujud adalah merupakan simbol dari perjalanan rohani. Dengan sujud, hati dan pikiran kita direndahkan dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Sebagai tanda ketundukan secara total terhadap segala kehendak Allah. Allah perintahkan salat, kita salat. Allah perintahkan kita melakukan saum, kita saum. Allah perintahkan kita menunaikan zakat, kalau sudah wajib zakat kita laksanakan. Ini adalah bentuk ketaatan disimbolkan dengan sujud. Penyatuan diri dengan kehendak Allah. Nah, sehingga dengan demikian sikap orang yang beriman ini tidak lain adalah sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar seruanmu ya Rabb, dan kami siap mentaati seruanmu. Nah, inilah disimbolkan dengan sujud. Sujud di dalam salat ini ada sujud yang pertama. Sujud pertama tidak lain adalah penyatuan kehendak Allah dengan kehendak rohani kita. Diselangi permohonan pada duduk di antara dua sujud. Setelah kita sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud, kita berdoa kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Rabbighfirli, yang pertama kita mohon kepada Allah, ya Rabb ampunilah dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, tutupilah segala keburukan-keburukanku. Warfa'ni, angkat derajatku ya Rabb. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Warzuqni, berikan aku rizki. Nah, inilah rangkaian doa di antara doa yang kita baca di saat duduk antara dua sujud. Yang paling utama kita minta adalah ampunan dari Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah itu tidak lain adalah merupakan kunci untuk masuk ke dalam jannah Allah. Nanti lihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ards u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah. Surga Allah seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini diawali dengan wasari'u, bersegeralah. Kalimat dasarnya dari sara'a. Berarti Allah memerintahkan, menganjurkan kepada kita jangan santai, jangan berleha-leha, segera mohon ampunan Allah. Tidak usah ditunda. Jangan menunggu waktu pensiun. Jangan menunggu waktu sudah datang sakit-sakitan. Tapi kata Allah, segera lakukan. Apa yang dilakukan? Mohon kepada Allah, dan dengan kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita akan mendapatkan jannah Allah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah simbol dari sujud yang pertama, yang dirangkai dengan kita berdoa. Selain kita mohon ampunan, kita mohon agar Allah berikan kasih sayang pada kita. Sebenarnya kasih sayang Allah diminta oleh hambanya tidak ataupun tidak diminta, Allah sudah berikan kasih sayang itu. Tapi kasih sayang Allah yang dimaksud di sini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman kasih sayang Allah yang bersifat syumuli, bersifat universal. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini diberikan kasih sayang oleh Allah. Manusia yang beriman, manusia yang kafir, manusia yang munafik juga Allah berikan kasih sayang. Binatang-binatang pun diberikan kasih sayang. Namun yang kita minta warhamni di dalam salat ini, kasih sayang secara khusus ya, yaitu Ar-Rahim. Kasih sayang secara khusus yang kita minta kepada Allah.
yaitu minta kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita baca doa di dalam duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua, kalau yang pertama tadi menyatukan kehendak Allah dengan kehendak jiwa kita, dengan rohani kita. Sujud yang kedua, pernyataan pengagungan kepada Allah. Pernyataan ini kembali pada setiap pernyataan kita ulangi. Pada setiap pencipta di akhir perjalanan kehidupan kita. Nah, sehingga dengan demikian, disinilah Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, dengan sujud benar-benar kita merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut duduk antara dua sujud. Di antara duduk antara dua sujud tadi sudah kita singgung, di situ ada doa yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan satu kebutuhan kehidupan kita. Kalau tadi kita minta Rabbighfirli, ya Allah ampun dosaku, warhamni, sayangilah aku. Wajburni, tutupilah aibku. Semua manusia pasti punya kelemahan. Semua manusia pasti ada aibnya. Lalu dia minta kepada Allah, ya Rabb, agar engkau menutupi aibku, jangan sampai terekspos. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara, kalau kita ingin aib kita itu, cacat kita itu, keburukan kita itu tidak terekspos, kita jangan suka mengekspos aib orang. Jangan suka kita menceritakan, menyebar-nyebarkan aib orang. Kalau kita berupaya untuk tidak menyebarkan aib orang, kita akan ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aib itu yang saya maksud adalah keburukan-keburukan kita yang mungkin ada. Karena apa? Karena Rasulullah katakan dalam hadisnya, al-insan makhalul khata' wan nisyan. Dan dalam keterangan hadis yang lain, kullu bani adam khata'un wa khairal khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, semua anak Adam punya salah, dan sebaik-baik orang yang punya salah bertaubat. Jadi artinya kita mohon agar kesalahan kita, keburukan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sadar mempunyai kesalahan atau keburukan, kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, at-tahiyyat atau tasyahud. Tahiyat ini pernyataan ikrar. Ini merupakan tahap pemantapan. Karena fitrah manusia tidak lepas dari sifat lupa, maka perlu pemantapan yang diulangi agar semakin kokoh, yaitu ikrar syahadah. Maka disebut tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah ikrar kita. Kita ulangi yang tidak lain untuk memantapkan akidah kita. Pernyataan kita bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah, dan kita menyaksikan bahwa Muhammad benar-benar sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam ikrar ini kita juga memberikan penghormatan kepada para utusan Allah, kepada wali-waliullah. Dan tentu saja melalui utusan Allah, melalui wali-waliullah, mereka kita dapat mendapatkan pelajaran dan kita bisa mengenal dan menjadikan mereka sebagai saksi ikrar kita. Nah, saudara,
Kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam salat khususnya, Allah dan Rasulnya nanti akan menjadi saksi. Nah, inilah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Lalu Nabi mengatakan pada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayyal Qur'an." Bacakanlah di hadapanku Al-Quran. Ibnu Mas'ud disuruh membacakan Quran di hadapan Rasul, dia merasa tercengang, merasa heran. Sehingga Ibnu Mas'ud berkata, "Aqra'ul Quran wal Quran yanzil." Apakah aku akan bacakan Al-Quran sedangkan Quran itu telah turun kepadamu ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, "Inni an asma'un min ghairi." Sesungguhnya aku senang mendengarkan pembacaan Quran selain dari diriku sendiri yang membacanya. Akhirnya karena Rasulullah minta dibacakan Quran, maka Ibnu Mas'ud membacakan Quran. Faqara'tu suratun Nisa hatta balagtu. Lalu aku bacakan surah An-Nisa sampai pada ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Itu An-Nisa ayat 41 itu. Jadi Ibnu Mas'ud membacakan surah An-Nisa dari ayat pertama sampai ayat 41, sampai di ayat 41 Rasulullah katakan, "Kif au amsik." Cukuplah bacaanmu dulu atau tahanlah sebentar. Rupanya Ibnu Mas'ud melirik wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu diterangkan, "Fara'aitu 'ainaihi tadrifan." Aku melihat air mata Rasulullah bercucuran saat itu. Sampai pada wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Bagaimana nasibnya orang-orang kafir nanti? Setiap umat akan didatangkan seorang saksi, dan aku akan datangkan kamu ya Muhammad sebagai saksi atas mereka semuanya. Inilah yang menyebabkan Rasul mencucurkan air mata. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan menjadi saksi terhadap umatnya. Bahkan di ayat lain, bukan hanya umat Nabi Muhammad saja Rasul menjadi saksi, tapi juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, agar kita benar-benar keimanan kita disaksikan oleh Nabi Muhammad. Sekalipun kita tidak hidup sezaman dengan beliau, kita tidak pernah jumpa dengan beliau, kita tidak satu bahasa dengan beliau, tidak satu ras dengan beliau. Tetapi nanti beliau akan menjadi saksi atas keimanan kita melalui asar wudhu. Ulang kali saya jelaskan ini, pernah disampaikan dalam ta'lim ini, bahwa Rasulullah SAW katakan, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan aku panggil mereka karena bekas air wudunya. Maka barang siapa yang ingin agar cahayanya lebih panjang, lakukanlah. Nah, inilah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat 41 dari surah An-Nisa tadi. Jadi Nabi Muhammad nanti akan menjadi saksi atas keimanan kita. Caranya kita memiliki identitas. Identitas umat Nabi Muhammad tidak lain bercahaya, cahaya wajah dan seluruh anggota badannya karena bekas wuduknya di dunia. Jadi yang kita basuh di dunia sebelum kita melakukan sholat, ini akan bersinar menjadi identitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian di dalam kita melakukan at-tahiyat atau tasyahud, baik awal ataupun akhir, ini adalah merupakan satu ikrar yang kita ulangi untuk memantapkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terakhir ditutup salat itu dengan salam. Salam ini merupakan ucapan yang mengakui bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat dan tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup tidak bisa nafsi-nafsi. Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari seorang diri, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan aku ciptakan dan kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'uba wa qabail. Tidak lain dari diciptakannya manusia itu oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah perintahkan li ta'arufu, untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, sehingga dengan demikian kehidupan kita ini harus kita sadari bahwa kita adalah, selain kita makhluk yang lahir secara saksiyah, secara pribadi-pribadi dan mempunyai kepribadian yang berbeda. Namun harus kita akui secara fitrah manusia adalah makhluk ijtimaiyah, makhluk sosial. Sehingga kita membutuhkan kehadiran orang lain di sisi kita. Nah, di dalam ucapan salam ini merupakan satu bentuk pengakuan bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat tidak bisa hidup nafsi-nafsi. Kita membutuhkan orang lain. Nah, sehingga dengan demikian dari ucapan salam tadi, ini merupakan simbol. Orang yang menegakkan sholat harus senantiasa menegakkan dan menyebarkan salam. Maka Rasulullah SAW katakan, Afsus salam atas salamu. Sebarkan salam sehingga kamu mendapatkan keselamatan. Nah, seiring dengan kita mengucapkan Assalamualaikum, kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu merupakan satu simbol. Wahai para pelaku sholat, tengoklah nasib saudara-saudaramu yang ada di sekitarmu. Mungkin mereka membutuhkan bantuan. Sedang sakit, tengoklah. Berikanlah bantuan yang bisa kamu berikan. Paling tidak, doakan. Mungkin ada yang tidak makan. Pada saat itu tidak dapat makan. Tengoklah mereka. Bawakan makanan. Ini adalah merupakan pembelajaran dari kita menutup sholat dengan ucapan salam dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga dengan demikian kesimpulan bahwa salat menurut syara adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Kemudian salat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah pada saat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Salat merupakan tiang tegaknya dinullah. Kemudian makna spiritual salat adalah semua yang mengacu pada apa yang terkait dengan roh atau jiwa yang dapat membuat kita dekat kepada Allah melalui setiap gerakan salat. Kita akan merasakan kekuasaan Allah, ketenangan, kita akan dapatkan kedamaian jiwa, kita pun akan dapatkan. Inilah kajian kita, semoga ada manfaatnya. Dan kepada Allah kita berserah diri dan berharap semoga Allah memberikan kemampuan pada kita untuk menangkap dan mengamalkan apa yang diajarkan Allah, mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah SAW.
kita diberikan jiwa istiqomah dan dapat menutup hidup ini dengan husnul khatimah. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, berikanlah kami petunjuk yang benar itu benar pula menurut kami. Berikan kekuatan dan kemampuan pada kami untuk mengikuti yang benar itu. Berikanlah bimbingan kepada kami. Yang salah itu salah pula menurut kami. Berikan kekuatan dan kemampuan pada kami untuk meninggalkan perbuatan yang salah itu. Jangan Engkau jadikan yang benar dan yang salah itu samar-samar bagi kami, sehingga kami terjerembab di dalam kesesatan. Rabbana asrif anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.